Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran selama daring atau online. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Teori yang kedua menjelaskan bahwa e-learning lebih merujuk kepada pembelajaran yang didukung melalui web sehingga dapat dilakukan di dalam kelas. 6 dimensi utama: koneksivitas, fleksibilitas, interaktivitas, kolaborasi, memperluas peluang, dan motivasi. Ada 9 prinsip-prinsip e-learning, salah satunya merumuskan tujuan pembelajaran, mengenalkan materi pembelajaran, dan memberikan kemudahan. Manfaat pembelajaran daring bisa dilihat dari dua sudut pandang peserta didik, sudut dosen. Model pembelajaran online mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, bersifat mandiri, dan interaktivitas yang tinggi. Hambatan yang terjadi pada pembelajaran online dikelompokkan menjadi eksternal seperti keterbatasan kuota internet terutama. Manfaat pembelajaran daring sifatnya yang fleksibel. Fleksibilitas adalah salah satu hal yang paling ditekankan dalam sistem pembelajaran daring. Ada beberapa contoh platform yang biasa digunakan oleh mahasiswa, salah satunya WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain-lain. Motivasi belajar daring atau online bisa dilihat pada layar berikut ini. Contoh konkret pembelajaran daring: mahasiswa D4 Kebidanan melakukan pembelajaran daring pada mata kuliah yang sudah terjadwal, salah satunya dengan Zoom Meeting. Ini adalah gambar salah satu aktivitas daripada aplikasi Zoom Meeting yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring. Contoh informasi by WhatsApp: mahasiswa diberikan tugas melalui WhatsApp. Berikut kegiatan pemberian tugas melalui WhatsApp. Ini adalah gambar contoh daripada grup WhatsApp D4 Kebidanan UAP kelas F. Tika Meliza, Ayu Meliawati, Sri Rizky, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa platform dan cara menggunakannya. Struktur grup secara virtual adalah WhatsApp. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat grup di WhatsApp, berikut caranya. Kita masuk ke WhatsApp, kemudian klik tanda 3 pada pojok kanan atas ini, lalu klik New Group. Di sini, teman-teman pilih partisipan yang akan menjadi anggota grup. Misal saya pilih yang ini, lalu klik tanda panah di pojok kanan bawah ini. Kemudian teman-teman berikan nama grup di sini. Misal saya beri nama grup ini Eril Techno. Lalu pilih foto profile grup di sini. Teman-teman bisa pilih fotonya dari galeri, kamera, ataupun pencarian web. Saya pilih di sini dari galeri. Misal saya pilih yang ini. Teman-teman bisa melakukan pengaturan foto di sini ya. Digeser kiri ataupun ke kanan. Dipilih bagian yang ingin dijadikan foto profile. Misal seperti ini. Setelah itu klik done. Dan terakhir klik tanda centang hijau. Maka grup WhatsApp sudah berhasil dibuat. Cukup mudah ya teman-teman. Caranya adalah kita pergi ke sini teman-teman. Kita dari titik ini ya, titik 9 titik ini, Google Apps ini kita klik. Silahkan teman-teman klik di situ. Kalau sudah akan muncul, tidak perlu langsung dari sini, kita tapi dari kalender. Silahkan diklik kalender. Setelah diklik, tunggu sebentar, nanti dia akan muncul tampilan Google Calendar. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Kemudian kita klik buat tanda plus itu ya, silahkan diklik. Setelah itu nanti akan muncul dialog box untuk mengisi judul. Nah, ini dia, silahkan isi judulnya. Misalnya saya mau isi kelas online 1 gitu ya. Ini acaranya, silahkan masukkan nama acara di situ. Setelah
tuliskan nama acaranya, kemudian kita setting mau kapan nih acaranya. Kalau teman-teman ini kan membuat jadwal ya, jadi tidak langsung untuk dipakai hari ini, jadi kita jadwalkan. Kita klik di sini bagian hari ini, tanggal, silahkan diklik, dipilih kan tanggal 20. Kalau misalnya kita mau mengadakan rapatnya masih besok lah, taruh hari Senin gitu ya, ini tanggal 26 aja. Ini sudah berubah ya, Senin 26 Oktober sudah berubah. Kemudian jamnya, silahkan setting jamnya, klik jamnya, mau jam berapa nih rapatnya. Rapatnya maaf, kelas online-nya kita buat yang umum aja, kita mulai jam 8 misalnya. Nah, secara default dia akan membuat 1 jam, tapi ini bisa diatur. Kalau teman-teman mau tambah di sini silakan. Bukan jam 9, mau jam 10 bisa, silakan. Jadi 2 jam ya durasinya. Durasi meetingnya, durasi konferensi online-nya. Setelah itu selesai pengaturan di waktu dan harinya. Ini ya sepanjang hari zona waktu ini bisa dikosongkan kalau cuman untuk 1 kali pertemuan, tapi kalau berulang silakan di sini di setting. Mau pengulangan seperti apa, setiap hari, mingguan, bulanan, nah ini silahkan disesuaikan sendiri dengan keperluan teman-teman. Tambahkan tamu, ini kalau teman-teman sudah punya list ya, misalnya teman-teman sudah punya list email yang mau ikut sebagai partisipan di kelas online-nya teman-teman, tinggal di copy pastekan di situ aja. Mungkin teman-teman punya email mereka sudah ditulis atau sudah di save dalam Word kah, dalam bentuk tulisan loh, pokoknya seperti itu ya. Kemudian tinggal dikopikan saja di sini. Ini tinggal dituliskan di situ. Kalau teman-teman nggak punya alamat email teman-teman atau calon partisipan lainnya yang mau jadi konferensi online, yang mau jadi anggota konferensi online-nya, ya nggak usah ditambahkan, biarkan saja kosong seperti itu. Nanti kita sebar link saja. Ini tambahkan konferensi video Google Meet-nya, silahkan diklik. Saat mengklik, otomatis dia akan membuat satu alamat. Ini dia alamatnya, Google Meet, bla 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 bla. Kemudian ada keterangan maksimal 100 peserta. Ini artinya karena kita menggunakan fasilitas Google Meet yang gratis, jadi maksimum 100 peserta. Silahkan ini bisa di copy. Ini untuk mengenalin alamat linknya. Kalau teman-teman mau membuat deskripsi, silahkan di sini bisa menambahkan deskripsi ataupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan konferensi online teman-teman ataupun kelas online teman-teman. Ini kalau mau memberi keterangan alarm juga bisa, silahkan diklik di situ. Kalau saya tidak perlu memberi keterangan, jadi tidak memberi peringatan, jadi tidak perlu saya klik. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan klik simpan. Setelah disimpan, otomatis di tanggal teman-teman atau di kalender teman-teman ada satu ini ya, tampilan. Ini langsung dibawa ke tanggal 26. Ada apa di tanggal 26? Oh, ada kelas online 1. Ini sesuai apa yang kita tuliskan di jadwal penjadwalan tadi ya, judulnya ini, jamnya ini. Oke, lalu bagaimana caranya agar kita bisa gabung? Kita bisa gabung melalui itu, melalui kalender. Caranya ini di sini, kelas online kita ini, silahkan di ke kanan, kemudian masuk ke gabung rapat. Ini adalah saat masih loading ya, ini masih loading untuk memasuki rapat. Sebentar, tunggu saja sebentar. Jadi ini sudah loading, sudah masuk. Ini kita masuk sebagai host-nya ya, sebagai pembuat acaranya. Ini kamera saya off-kan saja. Ini caranya, tidak ada orang lain di sini karena memang baru ini saya yang masuk, saya hanya yang membuat sebagai contohnya. Begitu ya teman-teman cara membuat penjadwalan di Google Meet. Nah, bisa teman-teman praktekkan, semoga bermanfaat. Yang saya sampaikan cukup sekian dulu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Melakukan instalasi, silakan dibuka aplikasi Zoom-nya dengan cara mengklik Start, kemudian ketik Zoom. Nah, akan muncul aplikasinya Start Zoom, silakan diklik. Setelah itu
pastikan sudah login. Bila belum login, silahkan login menggunakan, di contoh saya logout dulu. Nah, silahkan login menggunakan email sekolah, kemudian passwordnya juga. Kemudian klik sign in. Setelah itu ditunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan klik schedule. Kemudian topiknya silakan di sini, nanti kita akan membahas tentang Kahoot Premium. Dilaksanakan pada hari ini pukul 19.45, durasi 30 menit. Setelah itu zona waktu Jakarta. Meeting ID generate automatic, passwordnya ini saya hilangkan. Apabila mau memberikan password juga tidak apa-apa. Video sebagai host itu saya nyalakan. Partisipan video dinyalakan juga. Audio, oke, telepon dan komputer audio. Kalender, pilih order saja. Selanjutnya kita coba lihat advanced option. Nah, di sini enable waiting room ini fungsinya apabila partisipan itu bergabung, maka masuk ke waiting dulu. Setelah di ACC masuk, maka baru bisa bergabung dalam meeting. Maka enable di checklist. Tapi apabila tidak perlu seperti itu, jadi siapapun yang masuk maka bisa langsung masuk. Ini tidak perlu di checklist. Yang kedua, enable join before host. Ini fungsinya ketika acara meeting ini belum dilaksanakan, ini sudah bisa diikuti. Dalam artian, sebagai contoh, user atau member itu bisa masuk meskipun belum waktunya. Misalnya jam 19.45, saya 19.30 masuk duluan, itu bisa. Makanya di checklist. Kemudian mute partisipan on entry. Ini fungsinya ketika partisipan atau member itu masuk, maka otomatis audio akan di mute. Jadi biasanya ini digunakan biar tidak berisik. Nah, biasanya di awal masuk dari katakanlah dari 50 member itu semuanya bunyi semua. Nah, di bagian host ini kan ramen gitu. Sebenarnya tidak hanya host, termasuk di member lain juga ramen gitu. Akhirnya ini dinyalakan. Tapi untuk nanti ini fungsi mute tidak saya aktifkan. Jadi semua nanti ketika saya menjelaskan bisa menanyakan langsung. Misal ada fitur yang belum bisa dipahami, namun nanti bisa kita lihat. Selanjutnya yang terakhir, automatically record meeting on the local computer. Jadi untuk Zoom versi laptop atau komputer ini bisa melakukan otomatis rekam di hard disk di komputer. Bisa di checklist, jadi kita bisa punya arsip, kemudian lakukan schedule. Nah, ini dia yang di copy nanti. Jadi Assalamualaikum is inviting to schedule Zoom meeting. Jadi nanti ini bisa di copy, kemudian nanti bisa di share. Contoh saya simpan dulu. Nah, jadi nanti masuk menggunakan ID, meeting ID ini atau melalui URL ini. Seperti itu cara membuat meeting dari laptop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.